Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin at-tahirin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wasi'an birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udhu bika min sharri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Hadirin jamaah Masjid Al-Islam, Masjid Al-Islam, Al-Islam Kepatihan Gresik, rahimahumullah. Semoga kita semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, sehari Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Lama kami tidak datang ke Masjid Al-Islam karena kami hijrah sebentar ke luar negeri. Tahadus bin ni'mah, dengan bersyukur kehadiran Allah, tidak bermaksud untuk menyambungkan diri, tetapi sedikit ingin sharing. Alhamdulillah kami hijrah ke luar negeri, bekerja di salah satu kapal pesiar milik orang non-Muslim. Alhamdulillah kami di sana bisa sholat berjamaah dengan teman-teman, walaupun kumpulannya tidak sebanyak di sini karena terbatasnya waktu yang diberikan oleh pimpinan kami. Yang sangat kami rindukan adalah laungan azan, karena 8 bulan kami bekerja di sana tidak mendengarkan suara azan, karena selama 8 bulan kami berada di kapal pesiar, bekerja di sana hijrah. Waktu kami sandar, saya turun ke Belanda. Di situ baru mendengarkan naungan azan. Ternyata saya mendengar di salah satu tempat itu ada satu masjid di Belanda. Namun kami tidak sempat juga sampai ke sana karena terbatasnya waktu. Karena waktu yang diberikan waktu kami sandar hanya 2 atau 3 jam. Maka Masya Allah, betapa kami itu sangat rindu dengan naungan azan. Jadi sedikit kami cerita sebelum masuk kepada materi. Ngapunten, sampai jam berapa? 5:30. Baik, saya akan persingkat lagi. Oke? Setelah kami sampai di sini, ya Allah, betapa kerinduan itu telah tercurahkan di saat kami senantiasa 5 kali mendengarkan azan. Maksud kami apa? Bersyukur
bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, saudaraku di sini yang senantiasa mendengarkan suara azan, sedangkan kami 8 bulan di sana rindu dengan azan itu dan rindu dengan salat berjamaah seperti ini. Maka syukuri, nikmati, banyak memohon kepada Allah karena kita dalam keadaan senantiasa mendengarkan azan dan senantiasa bergegas ke masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah. Banyak lagi cerita-cerita, tetapi insyaallah lain waktu ini akan share. Hadirin rahimakumullah, tema pagi hari ini, tepatnya 13 Juni, hari Ahad 13 Juni, kami angkat sebuah tema. Mungkin tema ini pernah disampaikan oleh para guru-guru besar yang ada di sini, tetapi saya angkat lagi, yaitu bersyukur. Bersyukur. Kenapa saya angkat tema ini? Karena saya alhamdulillah bersyukur dapat bekerja, dapat berjamaah, walaupun jarang sekali, hampir tidak pernah di sana mendengarkan suara azan. Sehingga kita kalau mau azan, mendengarkan azan sebelum sholat azan sendiri ada teman 1-2 iqamah. Dan sekarang sampai dan bertemu dengan bahagia dengan Bapak Takmir, dengan Biro Dakwah, dengan Pak Harir, dengan Bapak beliau Pak Haji Sulihan. Ngapunten, saya tidak begitu fasih menyebut nama satu persatu. Dan inilah maksudnya kami bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, 30 menit kami akan berbicara di hadapan jenengan. Tidak maksud saya menasihati jenengan. Bisa lebih dari setengahnya, nggak apa-apa. Baik, bisa lebih, ya, insyaallah. Tidak bermaksud kami menasihati jenengan, tidak. Sebenarnya saya di saat kami berbicara, kami menasihati diri kami sendiri. Sebagaimana kalau hari Jumat, usi nafsi wa iyyakum bittaqwallah. Aku berpesan kepada diriku dan kepada jenengan sekalian dengan takwa. Karena pesan berpesan memang dianjurkan oleh Allah dalam Al-Quran, wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Kenapa kami berpesan kepada diri? Seorang wanita tetangga jiran saudara kita di Malaysia, namanya Firdaus Wong, yang masuk Islam. Beliau selalu menyampaikan ini, saya tidak menasihati jenengan, tetapi menasihati diri kami sendiri. Kenapa? Karena lidah kami terdekat, yang paling dekat dengan telinga kami sendiri. Maka sebenarnya kami berkata-kata, mengucapkan yang baik-baik, supaya telinga kami yang kadang lengah dan terlena ini senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk saudara kita jenengan semua. Baik, dalam iklan yang dipaparkan oleh Takmir, kajian pagi ini adalah tadabbur ayat-ayat Al-Qur'an. Makna tadabbur adalah mengkaji lebih detail lagi. Itu makna tadabbur. Sesuai dalam firman Allah, afala yatadabbaruna al-Qur'an. Kenapa kalian tidak mengkaji Al-Quran? Kalau kalian mengkaji Al-Quran, perintah Allah untuk mengkaji
mengkaji Al-Quran, kalaulah Al-Quran ini bukan dari Allah, maka niscaya orang muslim akan menemukan kekhilafan kesalahan. Orang muslim akan menemukan kesalahan dan kekhilafan. Tetapi karena Al-Quran ini walaupun berupa kertas, tulisan, tetapi ini hakikatnya adalah firman Allah. Semakin kita mengkaji, semakin kita akan faham makna sebenar Al-Quran. Seorang ulama mengatakan Al-Quran dan lembaran ini yang bertuliskan kata-kata hitam jangan dipandang remeh. Sesuatu mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Berapa lama kita kalian membaca buku-buku tetapi tidak menemukan ketenangan. Baca Al-Quran satu lembar, tetesan rohani dari Allah datang, sejuk dan tenang. Al-Quran kalau dilihat dari segi logika maka hanya mendapatkan yang masuk akal. Kalau dari segi kesehatan, hebat, benar Al-Quran, tidak ada yang salah. Dari segi manapun, sudut manapun, sadaqallah. Kalau Al-Quran dilihat dengan hati, ini bukan kata-kata manusia, tidak bisa dijangkau. Ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Baik, syukur. Jenengan siapa di antara kita yang tahu makna syukur? Kajian kali ini tenang, mari kita bawa dengan santai. Saya belajar, jenengan belajar. Bukankah jenengan sering mendengar kata-kata syukur? Sering. Saya senang, ibu-ibu sering, bapak-bapak. Tapi tahukah makna hakikat syukur? Coba minta tolong siapa yang bisa mendefinisikan syukur. Apa arti syukur ini sebenarnya? Monggo ibu, monggo. Walaupun nggak benar jawabannya, tidak tepat, karena kita sama-sama belajar. Nggak apa-apa, supaya ada interaksi. Monggo syukur. Masya Allah, lebih mendekatkan diri kepada Allah. Ada lagi Bapak maupun ya, supaya ada interaksi dan supaya setelah ini jenengan ini dapat apa yang kami sampaikan. Bagi yang bawa catatan atau tulisan ditulis, bagi yang sempat ada Al-Quran di HP-nya, kalau bisa ambil Al-Quran, kalau tidak bisa cukup ingat. Nanti kita akan terangkan bagaimana syukurnya Nabi Sulaiman alaihissalam. Walaupun kita tidak tahu, tapi kisah ini sangat famous, tetapi tidak sering mengkaji bagaimana syukur Nabi Sulaiman alaihissalam yang tertulis di dalam surah An-Naml. Surah yang menulis di pelan-pelan syukurnya Nabi Sulaiman yang terdapat di dalam surah An-Naml halaman 377 halamannya. Quran Usmani itu yang biasa ada.
Surah An-Naml halaman 377, juznya juz 19, surahnya surah ke-27. Ada 3 kalimat lafaz yang diterangkan oleh Allah bagaimana Nabi Sulaiman mengucapkan syukur. Jadi saya ulangi, surah An-Naml, mungkin ada yang nulis atau yang telah ditepat, surah An-Naml halaman 377, juz 19, surah ke-27. Sebelum kita melihat bagaimana syukurnya Nabi Sulaiman, yang mana Nabi Sulaiman ini tidak ada yang orang yang paling hebat yang dianugerahkan oleh Allah pada masa, tapi beliau tetap mengucapkan syukur itu. Sebelum kita lihat surah An-Naml, maka kita harus tahu lebih detail ya, apa arti syukur, apa makna syukur. Oke, satu. Kedua, kepada siapa kita harus bersyukur. Ketiga, apa kelebihan bersyukur. Arti syukur, kepada siapa harus bersyukur, dan terakhir yang menarik adalah keutamaan atau fadilah bersyukur. Seperti yang terhormat Bapak, siapa namanya? Siapa namanya? Ya, beliau sebutkan syukur mendekatkan diri kepada Allah. Benar, tapi harus lagi disempurnakan. Harus lagi disempurnakan. Ya, syukur adalah mengakui, satu, mengakui, ditulis mengakui, memuji, menggunakan apa-apa atau segala nikmat yang Allah berikan, Allah titipkan, Allah anugerahkan kepada kita sesuai dengan apa yang Allah ridai. Saya ulangi, syukur adalah mengakui, memuji, menggunakan, jadi 3 L, menggunakan apa-apa atau segala sesuatu yang Allah anugerahkan kepada kita sesuai dengan tujuan Allah menciptakan atau sesuai dengan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu syukur. Syukur ini bahasa Indonesia atau bahasa Arab sebenarnya. Coba kira-kira mana anak muda ini? Ya, bahasa Arab apa bahasa Indonesia? Syukur ini, hadirin, sebenarnya bahasa Arab, tetapi dibahasa Indonesiakan bahasa mudanya, sehingga itulah kadang-kadang kita tidak mengerti makna syukur itu karena sudah kadung membiasakan menggunakan bahasa Arab. Bukan tidak boleh, bagus, tetapi sebahagian kita terus saja ada lupa makna itu syukur. Apa arti lafaz syukur itu? Tadi kan definisinya. Syukur tadi sebutkan mengakui, memuji, menggunakan nikmat Allah yang telah Allah anugerahkan kepada kita sesuai dengan ridha Allah. Arti lafaznya kan kita sering, kalau ini syakara yashkuru syukran, kalau diberi sesuatu kita syukran katsir, jazakumullah khairan.
Apa artinya syakara? Terima kasih. Terima kasih. Arti syukur itu adalah terima kasih. Mari kita bersyukur. Mari kita berterima kasih. Nah, kalau sudah kita paham bahwa syukur itu adalah syukur itu terima kasih, insya Allah sedikit demi sedikit hijab akan terbuka. Di kapal pesiar, ya, teman kami bekerja sebagai utility gali. Gali utility. Apa gali utility? Dia kerjanya nyepray piring, mencuci piring. Tapi piringnya bukan 100 ribuan. Dia bertanya, ya teman itu dari Jakarta. Ustaz, saya sudah umur 38 tahun Ustaz. Tapi sampai saat ini aku bingung apa sih makna syukur itu Ustaz. Oh, saya nggak ngerti syukur itu apa sebenarnya. Bahkan saya ini dulu bersyukur, tapi belum menemukan arti syukur Ustaz. Katanya kalau bersyukur ditambah, tapi kenapa nggak ditambah Ustaz? Apa sebenarnya syukur? Maka karena beliau ini bukan orang yang sangat pintar di bidang agama, saya bilang begini, kamu kalau ini tahu rasa syukur, kamu harus tahu dulu syukur. Makna lafaznya apa? Terima kasih. Kalau sudah tahu, kamu tahu arti terima kasih, nggak usah pakai bahasa Arab dulu. Oke, dia sudah berlayar sekitar 3 bulan. Masuk ke kapal pesiar tidak boleh membawa namanya tumbler. Apa? Tahu tumbler? Tumbler itu termos kecil yang dipanaskan menggunakan karbon dicas. Itu nggak boleh masuk karena khawatir nanti ada kebakaran asalnya dan lain sebagainya. Maka dia itu ingin sekali tumbler kecil untuk bikin kopi, bikin teh dan lain sebagainya. Aku bilang ke dia, kalau kamu ingin tahu makna syukur, aku nggak mau definisikan secara bahasa, sederhana aja. Kamu kan ingin tumbler termos kecil, dan sekarang bukan nanti, kalau aku kembali lagi ke kapal, aku bawa untuk kamu tumbler kecil. Setelah beberapa bulan kamu menginginkan tumbler kecil, dan kalau sudah terhajat kabulnya, terkabul hajatnya, dapat tumbler kecil itu, apa yang kamu ucapkan? Terima kasih Ustaz. Itulah syukur. Saya bilang, kan tidak cukup kamu mengucapkan terima kasih kan? Pasti kadang-kadang ada timbal balik tanda terima kasih itu untuk memberikan sesuatu kepada saya karena sudah lama kamu dapat, walaupun aku tidak menginginkan timbalan. Ya, pasti kamu akan mengucapkan terima kasih lama, terima kasih, dan kamu pasti menggunakan tumbler termos itu sesuai dengan apa yang kamu inginkan dengan baik dan benar. Dijaganya, dirawatnya, takut jatuh, takut patah, takut pecah dan lain sebagainya. Itu terima kasih. Satu, masuk enggak? Aku bilang ke dia, mulai masuk. Kedua, sebagai seorang pemimpin, aku lagi di sana gajinya lebih kurang 835 dolar. 835 dolar. Kalau dirupiahkan hampir 1 bulan 15 juta. Berapa?
hampir 15 juta cuma menguji piring di kapal pesiar. Tidak maksud sombong ya, tapi ini ada kaitannya dengan syukur. Saya bilang, kamu ingin mendambakan kerja di kapal pesiar ini berapa tahun? Bertahun-tahun dia berdoa. Akhirnya dia terkabul bekerja seorang cuci piring. Dia selalu mengeluh, kenapa aku ini cuci piring? Kenapa aku tidak menjadi kantor di kapal pesiar? Kenapa? Inilah karakter manusia, selalu mengeluh dan tidak bersyukur. Saya bilang, kamu sekarang sebagai utility, gaji utility, dan gaji kamu hampir 15 juta. Itu pun kamu mengeluh. Di luar sana ratusan dan jutaan manusia ingin kerja ke luar negeri. Di Indonesia, di tanah air negara kita tercinta, sangat sulit bekerja, dapatkan gaji, lowongan kerja sulit, apalagi mau gaji hampir 15 juta. Kenapa kamu tidak tahu ini? Kamu selama ini tidak bersyukur. Kalau kamu ingin tahu terima kasih, sebut nominal itu setelah sholat. Alhamdulillah ya Allah, kami dapat gaji sekian-sekian daripada teman sekian-sekian. Alhamdulillah ya Allah, kami sehat daripada teman kami dulu sehat. Alhamdulillah ya Allah, dapat makan. Alhamdulillah ya Allah, dapat minum. Hadirin, berapa kali jenengan menyebut alhamdulillah sambil disebut dengan detik kepada Allah? Hampir mungkin tidak nih. Paling alhamdulillah, bagus. Tapi aku bilang pada teman itu, juga kepada kita semua, kalau ingin merasakan terima kasih, sebut ya Allah, alhamdulillah kami diberi penglihatan yang jelas, ya Allah diberikan pendengaran yang jelas, diberi lisan yang baik, diberi gigi yang baik, dapat tidur udara oksigen yang baik. Itu baru kamu akan meresapi arti syukur. Saya bilang, kamu ngerti nggak sudah menjelaskan itu terima kasih. Ya Pak, kata Nabi Muhammad SAW, kalau urusan dunia jangan kamu melihat ke atas. Kalau urusan akhirat melihatlah ke atas. Urusan dunia kamu jangan melihat ke atas, tapi melihat ke bawah. Urusan akhirat melihat ke atas. Kalau ada teman-teman sudah bisa baca Al-Quran 1 juz per hari, lihat ke atas. Kenapa aku tidak bisa? Kalau dunia, kalau kita sudah punya sepeda, jangan iri kepada orang yang punya mobil. Semakin kamu melihat gaji dapat 1 juta, jangan melihat yang 5 juta. Gaji 5 juta, jangan iri kepada 10 juta. Nikmati dan syukuri, terima kasih ya Allah, karena Engkau telah memberikan nikmat gaji 1 juta, kami dapat makan dan minum anak dan istri, dapat belanja anak dan istri, dapat salat beribadah. Itu insya Allah Allah akan tampakkan walaupun bukan nominalnya. Ini makna terima kasih syukur. Baik, sesuai dengan definisi tadi, mengakui, memuji, menggunakan nikmat Allah sesuai dengan apa yang Allah inginkan, yang Allah kehendaki, yang Allah ridai. Bagaimana mengakui? Hati harus mengakui bahwa nikmat yang Allah berikan dari Allah, kesehatan yang Allah anugerahkan dari Allah, jabatan, harta dari Allah, itu kita akui.
baru kita memuji dengan menyebutkan alhamdulillah. Ketika menggunakan nikmat itu sesuai dengan yang Allah cita-citakan. Karena apa? Banyak orang mengakui, memuji, tetapi tidak menggunakan di jalan Allah. Ngapunten, punya mobil, mengakui, oh ini dari Allah, memuji, alhamdulillah. Banyak orang nyebut alhamdulillah, kami dapat kerjaan yang baik, mobil yang bagus, anak-anak yang hebat, tetapi tidak menggunakan nikmat itu di jalan Allah. Mobilnya digunakan untuk berpora-pora, bersenang-senang, yang dilarang oleh Allah. Tapi orang yang pandai bersyukur, dia mengakui ini dari Allah dan dia memuji alhamdulillah, dan ketika menggunakan nikmat itu di jalan Allah, dibawanya salat untuk berjamaah, mobilnya, sepeda motornya dibawanya untuk mengantarkan anak-anak yang kuliah dan berada di bangku pelajaran dan lain sebagainya. Itu baru meresapi makna terima kasih, makna syukur. Baik, kita lihat supaya dapat ilmu ini kita bagaimana syukurnya Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman di dalam surah An-Naml, ya, di dalam surah An-Naml ayat 15. Nanti jenengan buka, okay? Surah An-Naml ayat 15. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad atayna Daud wa Sulaimana ilma wa qala alhamdulillahi alladhi faddalana ala katsirin min ibadihi al-mu'minin." Kata Allah, telah aku berikan, telah aku anugerahkan nikmat kepada Daud dan Sulaiman. Ilmu, banyak ilmu yang telah Allah berikan kepada hamba Allah yang dua ini, dan banyak lagi pada hamba-hamba yang lain. Tetapi khususnya Nabi Sulaiman, Daud ini sudah tertera jelas. Dan sudah banyak kita dengar bahwa Nabi Sulaiman ini luar biasa. Tidak sekedar mengerti bahasa-bahasa kita, bahasa Jawa, bahasa Inggris, dan bahasa-bahasa lain. Tidak sekedar itu, tetapi mengerti bahasa burung-burung, binatang-binatang, makhluk-makhluk yang lain. Beliau mengerti. Tetapi walaupun beliau diberikan banyak ilmu, tidak menjadikan sombong dengan ilmunya. Bahkan beliau senantiasa berterima kasih kepada Allah. Apa ucapannya? Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihi al-mu'minin. Segala puji bagi Allah, tidak ada pujian melainkan pujian itu dari Allah yang telah memberikan banyak kelebihan-kelebihan keutamaan dibandingkan hamba-hamba Allah yang lain, orang-orang mukmin yang lain. Hikmahnya di sini, sehebat apapun Nabi Sulaiman, dia tidak lupa bahwa kehebatan itu datang dari Allah. Senantiasa ingat bahwa ini dari Allah. Itulah sebabnya kalimat pertama disebutkan Alhamdulillah. Alhamdulillah ini hadirin
maknanya sangat tinggi, saudara. Ya. Yang kita tahu, memuji tiada pujian melainkan milik Allah. Makanya kalau dalam kitab-kitab pujian ini ada pujian manusia pada manusia, ada pujian Allah kepada manusia, ya. Dan ada lagi banyak pujian-pujian itu. Nanti kita terangkan bila Allah. Tapi singkatnya, kalau jenengan ingin merasa syukur, maka sebut alhamdulillah dengan menyebut satu persatu nikmat yang telah anugerahkan kepada kita, dan jenengan ucapkan dengan bahasa yang mudah kita pahami, yaitu terima kasih. Terima kasih. Okay. Terima kasih. Ya, oke, baik. Oke, baik. Alhamdulillah, ya, masya Allah. Ini nikmat yang luar biasa. Alhamdulillah ya Allah dapat salat berjamaah di Masjid Al-Islam. Alhamdulillah ya Allah kita dalam keadaan Islam dan iman. Alhamdulillah ya Allah mikrofon satu ada lagi. Sebutkan. Terima kasih ya Allah. Terima kasih. Makanya Nabi, dua nikmat kata Nabi yang sering lupa. Ni'matani maghbunun fihi ma katsirun minan nas. As-sihhah. Apa? As-sihhah wal faragh, kesempatan masa. Kenapa kita tidak merasa dengan benar bahwa sehat ini adalah nikmat? Kenapa? Karena kita jarangnya menyebut dengan ucapan terima kasih dengan bahasa yang mudah kita ngerti, dan jarangnya kita menyebut fahadits. Makanya di dalam surah wadduha wal laili idza saja ila akhir ayat, di akhir fahadits, sebut. Makna sebut itu syukur. Cara bersyukur, mengakui, kembali kepada definisi tadi, mengakui, memuji dengan lisan kita, menggunakan nikmat Allah di jalan Allah, barulah kita insya Allah merasa betapa kita kadang bersyukur, berterima kasih kepada Allah kadang-kadang di saat datang sakit. Untuk tidak pernah sakit gigi, makan satu kali sakit. Ya Allah, betapa nikmatnya yang Allah memberikan kepada kita nikmat sehat makan, nikmat sehat gigi kita. Di saat kita sakit, jarang kita merasa ini nikmat yang sangat besar di saat kita sehat, karena tidak fahadits. Cara fahadits dengan ingat sekali-kali nanti atau besok-besok kalau wirid subhanallah 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 subhanallah, berapa sunnahnya? 33. Alhamdulillah alhamdulillah 33. Allahu akbar 33. Allahu akbar itu la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul ala kulli syai'in qadir. Tutup dengan ini setelah salat. Saya ingin sampaikan kepada ini temanya syukur, tapi karena ingin saya sampaikan pengalaman di antaranya di saat kami stres di kapal, banyak tekanan dari bos kerjaan karena kerjanya 12 jam, istirahatnya hanya 1 jam, kerjanya masya Allah benar-benar dipacu. Saya tidak pernah bekerja, walaupun pernah bekerja di Malaysia atau di Arab, sehebat ini pekerjaan
sebagainya, walaupun ini milik non muslim, tetapi betapa manajemennya bagus. Di saat kami stres, tekanan-tekanan itu karena tidak ada libur 8 bulan, kerja 12 jam, benar-benar kerja, walaupun tidak kerja harus tidak boleh berbicara. No taka-taka kata orang sana. Jangan berbicara, harus segak. Maka di saat kami sholat senantiasa mirip itu. Subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah, Allah Akbar. Boleh dengan amalan yang lain baca, tapi dari Nabi ini usahakan jangan tinggal. Ibu-ibu yang kerja rumah tangga, refresh lagi. Ingat, di saat Fatimah ingin minta membantu, minta penolong untuk membantu pekerjaannya, Rasulullah tidak memanjakan. Bacalah subhanallah, alhamdulillah, Allah Akbar. Dan saya merasakan itu saat saya capek, di saat saya tekanan kuat, subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah, Allah, merasa ada beban yang lebih ringan dari sebelumnya. Jenengan di saat capek, tahadus binikmah, kami sebelum tidur baca itu, setelah tidur baca itu, terasa pegel-pegel semua hilang. Dengan izin Allah, amalkan itu dari Nabi Muhammad SAW. Jadi sebut alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah ya Allah. Kalau jenengan 33 alhamdulillah ya, kamu tulis, jenengan tulis alhamdulillah. Kamu kalau kita jenengan enggak usah Allah berikan nikmat yang lain-lain, itu dulu yang dalam badan. Waja'ala as-sam'a wal absara wal afidah. Allah jadikan pendengaran, mata, hati supaya bersyukur. Waja'ala as-sam'a wal absara wal afidah qalilan ma tashkurun. Sedikit di antara kalian yang bersyukur. Maka syukur, alhamdulillah ya Allah, kami dapat melihat dengan jelas. Alhamdulillah ya Allah, dapat berbicara. Alhamdulillah ya Allah, dapat menghirup udara. Allah, alhamdulillah dapat mendengar. Alhamdulillah ya Allah dapat bergerak. Alhamdulillah. Minimal dengan definisikan 33 itu tulis dan senantiasa sebut. Kalau jenengan amalkan cara seperti itu dan rasa syukur itu belum terasa, wallahu a'lam bishawab. Tapi yakin kalau jenengan sebut itu, karena tidak disebut jenengan secara global, alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah ya Allah, gitu aja, tidak disebutkan satu persatu. Makanya hadis sebut dengan cara bersyukur kepada Allah dan terima kasih kepada Allah. Oke, kedua ya, surah di dalam surah An-Naml ya, surah An-Naml juga ayat 19, ayat 19. Surah An-Naml ini terdapat di surah An-Naml khusus. An-Naml apa artinya? Semua. Nanti kita kaji semua. An-Naml ya, ayat 19. Apa? Fatabassama dhahikan min qawliha wa qala rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika as-salihin. Masya Allah, menarik sekali. Tidak ada yang lebih hebat daripada Nabi Sulaiman pada masanya, tetapi dia masih terus minta tolong kepada Allah. Ya Allah, Rabbi auzi'ni, di surah An-Naml ayat 19. Ilhamkan, berikan, mudahkan kami untuk senantiasa mensyukuri, berterima kasih atas nikmat-Mu yang Kau berikan kepadaku ya Allah. Begitu juga ini yang sangat luar biasa.
Nabi Sulaiman menyebutkan wa ala walidayya, dan nikmat yang telah engkau berikan kepada orang tuaku Daud. Ya Allah, anugerahkan kepada kami untuk dipermudahkan mengerjakan yang baik, salihan tardah, yang diridhai. Masukkan kami disebabkan rahmat-Mu pada golongan hamba-hamba yang saleh. Ini Masya Allah, Nabi Sulaiman menyebutkan senantiasa bersyukur dengan mengucapkan Alhamdulillah, dan juga menentukan secara detail nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada dirinya dan kepada kedua orang tuanya. Baik, jam 5.45, 15 menit lagi insyaallah. Walaupun mungkin jenengan tidak, sebagian tidak kerja ke kantor, tetapi masih mau istirahat juga. Baik, inilah makna syukur, memuji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Sulaiman dengan memuji kalimat ini, menggunakan kalimat ini di saat kapan? Di saat kehebatan yang dianugerahkan kepada Allah kepada dirinya, yang dianugerahkan oleh Allah kepada dirinya berupa bala tentara. Nabi Sulaiman berjalan dan ketua Raja Semut, para Semut, ketua Semut memberi ucapan, memberi komando kepada semut-semut yang lain, masuklah kalian semut-semut ke sarang-sarang masing-masing, ke sarang kalian, ke lubang-lubang semut itu sendiri, karena khawatir sebentar lagi tentara-tentara Sulaiman datang dan dia akan menginjak kamu, sedangkan Sulaiman dan para tentaranya tidak menyadari karena kecilnya semut diinjak oleh Sulaiman dan para tentaranya. Kehebatan itu, dia tersenyum Nabi Sulaiman. Fatabassama dhahikan min qawliha, tersenyum. Fatabassama dhahikan, tersenyum dan tertawa. Tersenyum dhahik, ini tersenyum lebar, bukan sekedar tersenyum kecil karena mendengar ucapan itu, tetapi dengan beliau mengerti bahasa-bahasa binatang termasuk semut, dia tidak berkata ini loh kehebatan aku, tidak ada yang lebih hebat daripadaku, tetapi dia sebagai nabi, juga sebagai raja, mengerti semua bahasa. Dia berkata, Rabbi auzi'ni, anugerahkan kepada kami untuk dipermudah berterima kasih kepada Allah atas nikmat Allah yang diberikan kepadanya dan kepada orang tuanya, dan mudahkan kami ya Allah. Inilah maksud tadi Nabi Sulaiman telah menggunakan 3 definisi tadi, yaitu mengakui nikmat Allah, memuji dengan alhamdulillah Rabbi auzi'ni an ashkura, dan senantiasa berdoa, ya Allah berikan permudah untuk mengamalkan amalan-amalan saleh yang Engkau ridhai, dan masukkan kami disebabkan rahmat-Mu. Jadi kalimatnya itu tetap Allah. Maka teringat kami di waktu di Arab dulu, orang Arab itu Masya Allah juga, dia itu senantiasa menyebut Allah walaupun ada plus minusnya, tetapi di saat bertemu kaifa halukum, is ahbarakum, alhamdulillah bi khair, Masya Allah, tabarakallah, insya Allah. Jadi selalu senantiasa membawa nama-nama Allah. Jadi
yang ketiga, ya, bagaimana hamdalah pujian Nabi Sulaiman bersyukur kepada Allah di dalam surah An-Naml ayat 40 yang terakhir. Surah An-Naml ayat 40. Bismillahirrahmanirrahim. Qala hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfur wa man syakara fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa inna rabbi ghaniyyun karim. Ini Masya Allah, biasanya di mobil-mobil ada, saya juga pernah melihat hadza min fadli rabbi. Bagus ya, bagus sekali ya. Hadza min fadli rabbi. Kapan Nabi Sulaiman ini mengucapkan hadza min fadli rabbi? Kapan? Di saat ringkasnya cerita itu Ratu Balqis yang merasa sombong dengan kerajaannya, merasa hebat dengan istananya, oleh Nabi Sulaiman dikirimi surat melalui burung-burung yang dilemparkan, innahu min Sulaiman wa innahu bismillahi alla ta'lu alayya wa'tuni muslimin. Kemudian dia baca, ini bukan sembarangan surat, pasti dari hamba-hamba yang dipilih. Maka dia berusaha, pasti dari raja ini. Dia berusaha untuk mengirim hadiah berlian, emas dan lain sebagainya banyak untuk diberikan kepada si pengirim, yaitu Sulaiman. Setelah surat itu sampai, Balqis mengutus para utusan ya, untuk menerima hadiah itu, tetapi Nabi Sulaiman menolaknya. Diterima kabar itu oleh Balqis. Kata Balqis, ini bukan raja, karena kalau raja dengan hadiah yang banyak pasti menerimanya, tetapi ini raja dan utusan Allah. Dia berusaha ingin datang ke kerajaan Nabi Sulaiman. Sebelum dia datang, memberitahu kepada tentara jin, manusia yang hebat-hebat dikumpulkan, siapa yang bisa mendatangkan kerajaan Balqis yang hampir sama ke tempat. Raja Ifrit berkata, saya bisa. Sebelum kamu duduk, sebelum kamu berdiri di kerajaannya, duduk di kerajaannya, akan didatangkan singgasana yang persis. Kata manusia yang luar biasa hebat, lebih hebat dari yang lain, tentaranya, bahwasanya saya akan lebih cepat daripada Ifrit. Sebelum mata Nabi Sulaiman berkedip membukakan mata, akan datang persis kerajaan itu. Akhirnya terjadilah yang dipilih manusia yang hebat tadi dengan izin Allah Subhanahu wa taala, persis seperti kerajaannya Balqis di sana. Setelah datang, dia berkata, sepertinya aku pernah melihat ini. Padahal itu adalah istana yang telah diciptakan oleh manusia berkat Allah Subhanahu wa taala supaya Balqis tidak sombong. Dipersilahkan masuk, disingsing jubah kebesarannya karena mengira lantai-lantainya itu ada airnya, padahal marmer-marmer yang hebat. Dan pada saat itulah Balqis secara singkatnya berkata, Rabbi inni zalamtu nafsi, kami zalim kepada diriku ya Allah, kami zalim kepada Tuhanku, karena merasa dia angkuh hebat, tidak ada langit di atas langit,
ternyata ada raja yang sebagai nabi dan utusan lebih hebat luar biasa. Dan pada saat itu, Rabbi inni zalamtu nafsi wa aslamtu ma'a Sulaiman, menyerahkan diri masuk Islam bersama Sulaiman lillahi rabbil alamin. Kehebatan yang besar, luar biasa, tidak ada tandingannya dengan izin Allah, tidak menjadikan Sulaiman lupa. Nabi Sulaiman tidak menyebabkan Nabi Sulaiman lupa. Maka kalimat inilah yang keluar dari lisan beliau, hadza min fadli rabbi, ini dari anugerah yang Allah berikan kepada. Tujuannya apa? Dia berduani untuk menguji aku, apakah aku bersyukur atau kufur. Orang yang bersyukur sebenarnya berterima kasih kepada dirinya, bukan terima kasih kepada Allah. Sebenar-benarnya itu terima kasih kepada dirinya. Kata Allah, fa innama yashkuru li nafsihi. Karena Allah, walaupun kita tidak berterima kasih kepada Allah, Allah Maha Kaya, Ghaniyyun Karim. Jadi itu ucapan terima kasih, alhamdulillah, tanda syukur Nabi Sulaiman yang terdapat di surah An-Naml untuk kita dapat amalkan itu. Kepada siapa? Rentetan tadi, kepada siapa kita harus bersyukur? Di dalam Al-Quran disebut, terutama kita bersyukur kepada kedua orang tua. Ini juga kita banyak teman-teman berterima kasih kepada atasan-atasannya. Ya baik, itu bagus. Tapi banyak di antara anak-anak kita lupa berterima kasih kepada kedua orang tua. Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Luqman ini, kepada siapa harus berterima kasih? Kepada kedua orang tua dan kepada Allah Subhanahu wa taala pertama, dan kepada kedua orang tua, barulah kepada teman-teman yang lain. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan surah Luqman ayat 14, anishkurli wa liwalidayya ilayyal masir, bersyukur kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala, dan berterima kasihlah juga kepada kedua orang tua. Berterima kasih kepada Allah bagaimana? Tidak cukup alhamdulillah, alhamdulillah, tapi dengan menyebut alhamdulillah itu satu cara untuk kita mengakui, memuji dengan lisan, supaya kita dapat merasai makna berterima kasih kepada Allah. Tidak cukup dengan mengakui dan memuji, tapi harus diamalkan, digunakan mengikut apa yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ilmu yang Allah berikan walaupun tidak banyak diajarkan, itu tanda terima kasih. Harta yang jika diberikan kelebihan, sedekah, berikan orang tua, anak-anak yatim, fakir, masjid dan lain sebagainya, itu tanda berterima kasih. Artinya pujian lisan, hati, ada action untuk berterima kasih kepada Allah. Kalau sudah amalkan ini kesimpulannya yang terakhir, 2 menit lagi. Kalau sudah amalkan pujian kepada Allah, mengakui, memuji kepada Allah, menggunakan sesuai dengan apa yang Allah ridhai, barulah dapat keutamaan, kelebihan. Jadi ayat yang sudah famous, yang sering kita dengar, tidak sekedar kita dengar dan kita ucapkan, harus kita akui, harus kita ucapkan, harus kita action. Ayat apa yang sering terkenal?
la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Sering sekali banyak yang hafal. Ini akan dapat buahnya setelah jenengan amalkan dengan amalan mengakui, memuji dengan lisan dan action. Lakukan dengan apa yang diridhai oleh Allah. Tangan untuk yang baik, lisan menyampaikan yang baik, mata melihat yang baik, anak-anak dididik dengan baik. Barulah dapat la azidan, aku Allah tambah. Ini lagi mengenai tambah. Kenapa teman aku yang kerja kemarin itu dia selalu, kenapa aku nggak ngerti Ustaz? Aku sudah kerja, aku udah berdoa, aku udah ikhtiar, udah zikir, udah salat, tapi nggak ditambah-tambah Ustaz. Posisiku tetap ini digali, cuci piring. Karena apa ini salah? Kenapa kita ini juga nggak tenang kadang? Dan kadang-kadang hati kecil berkata, ini Allah ini nggak benar. Kadang-kadang, tapi dalam hati kecil, tapi nggak boleh bilang Allah tidak benar. Tapi mulai ragu, benar nggak Allah ini? Katanya Allah tambah, tapi kok nggak ditambah-tambah? Inilah kita perlunya tadabbur dari satu kitab ke kitab, Al-Quran ke Quran, daripada guru ke guru, termasuk saya belajar. Yang dimaksud tambah di situ, Allah tidak menyebut nominal tambah berupa hartanya 1 juta jadi 2 juta, tidak. Gitu. Jadi tidak menyebutkan tambahan-tambahan yang sifatnya duniawi. Al-Quran wal akhiratu khairu abqa, akhirat lebih baik. Senantiasa Allah itu memberi tambahan-tambahan yang sifatnya akhirat. Karena apa? Karena kalau berbentuk duniawi, harta, jabatan, kurang dan habis, hancur. Tetapi akhirat kekal. Makanya di saat jenengan memuji, berterima kasih kepada Allah yang menyebut seperti tadi, logika mindset kita jangan ingat dengan tambahan-tambahan duniawi. Jadi teman tadi aku bilang, kamu harus berterima kasih. Dulu kamu gak kerja, sekarang kerja. Dulu kamu gajinya gak sampai 5 juta, sekarang 13. Kurang apa lagi? Nikmat mana yang engkau dustai? Jadi dia itu tersiksa, kita tersiksa karena kita sudah berdoa kepada Allah, bahkan berdoa ya Ghani ya Hamid ya Muti ya Mu'in ya Allah, amalan-amalan yang kaya ya Allah umpamanya, tapi aku nggak kaya-kaya. Lah ini yang merusakkan hati kita karena sudah berpikiran dengan tambahan-tambahan duniawi. Jadi di saat jenengan bersyukur, itu prinsipnya kata Nabi, jangan melihat ke atas duniawi, lihatlah ke bawah dan sebut satu persatu nikmat Allah yang Allah anugerahkan. Barulah di situ insya Allah ketenangan. Ada teman kami kaya, properti, ada mobil, rumahnya bagus, anak istrinya bercerai. Saudaranya merasa iri. Aku bilang, kamu bersyukur, berterima kasih kepada Allah, walaupun ekonomi kamu tidak sebaik saudara kamu, tetapi rumah tangga kamu tenang. Ayo beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin rahimahullah. Kesimpulannya terakhir ya, bahwasanya syukur, saya ulangi, akui, memuji dengan lisan dan gunakan dengan apa yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amalkan subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33, ditutup dengan la ilaha illallah ila akhir. Semoga
nasihat ringkas kepada kami ini bermanfaat. Apa yang salah dari kami pribadi, yang baik semua daripada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah, alhamdulillah kita dapat berjumpa di lain waktu dan kesempatan. Terima kasih. Jazakumullah wa ahsanal jazaa. Assalamualaikum